Sekarang kami sekeluarga ada di Museum Batubara. Kita lanjutkan. Ininya merik-meriknya enggak Hah? Nah, break air. Tahu. Nah. Ini apa namanya, Red? Batubara. Batubara termasuk dalam batuan sedimen yang dibentuk dari hasil pengubahan sisa-sisa tumbuhan yang terjadi selama puluhan atau ratusan juta tahun. Kandungan unsur kimia dalam batubara. Secara kimia, batubara tersusun atas 3 komponen utama. Pertama, air yang terikat secara fisika dan dapat dihilangkan pada suhu sampai 105 derajat Celcius disebut moisture. 2, senyawa batubara atau cool substance atau cool matter. Ketiga, zat mineral atau mineral matter. Itulah pengetahuan dasar mengenai batubara. Berikut manfaat batubara untuk industri baja. Industri baja amat bergantung pada batubara. Produksi baja melibatkan karbon dan bahan besi. Karbon diperlukan untuk memanaskan bahan besi dan mengolahnya menjadi baja. Karbon dari batubara menghasilkan panas tinggi sehingga mendukung produksi baja. Oleh karena itu, batubara ini sangat penting untuk manfaat bagi industri baja. Batu bara dalam pertanian dan perkebunan sebagai pupuk urea. Sektor pertanian, tanaman pangan mengalami masalah berupa penurunan kualitas tanah sawah. Menurunnya kualitas tanah sawah akibat dari pemberian pupuk kimia dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu yang lama, serta kurangnya memperhatikan penggunaan bahan organik dalam sistem produksi. Upaya untuk meningkatkan kualitas tanah, pertanian dan produksi tanaman, pemberian pupuk organik. Pupuk organik umumnya diperoleh dari limbah tanaman atau limbah hewan. Tapi ada bahan baku alternatif yang mempunyai kandungan tinggi untuk dijadikan pupuk organik. Di antaranya batu bara muda. Batu bara muda atau lignit memiliki kandungan C 69%, H 5,5%, O 25%, N 0,5%, P 20 0,04%, dan K 20 36%. Penggunaan batu bara muda lignit sebagai pupuk organik plus dengan cara meningkatkan kandungan unsur hara makro NPK, SA, MJS dalam bahan pupuk organik plus batu bara tersebut dengan bahan mineral pupuk kami yaitu limbah ternak, tepung tulang dan tepung darah urin sapi dan mineral batuan alami, batuan fosfat alam, dolomit dan zeolite. Itulah batu bara dalam pertanian dan perkebunan sebagai pupuk urea. Berikut proses batu bara diolah menjadi briket. Batu bara kemudian dibuat penggerusan dan pengayakan. Ada tanah liat tapioka, kemudian bercampuran, pencetakan, pengeringan, pengemasan, kemudian uji kualitas. Manfaat batu bara untuk briket. Penjelasannya, briket adalah bahan bakar padat yang berasal dari batu bara, memiliki nilai kalori lebih tinggi dan minyak tanah. Penggunaan sering digunakan pada industri kecil dan rumah tangga sebagai bahan bakar dalam jangka waktu yang lama. Itulah manfaat briket batu bara. Manfaat batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap PLTU adalah pembangkit yang mengandalkan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari uap panas kering. Pembangkit listrik tenaga uap menggunakan berbagai macam bahan bakar
terutama batu bara dan minyak bakar serta MFO untuk startup awal. Itulah manfaat batu bara untuk PLTU. Berikut skema manfaat batu bara. Area persebaran batu bara di dunia. Batu bara bisa diperdagangkan di pasar internasional sebagai suatu komoditas ekspor. Banyak negara yang menghasilkan batu bara, termasuk Indonesia. Berikut ini merupakan negara-negara yang menghasilkan batu bara yang terbesar di dunia: China, Amerika Serikat, Indonesia, Australia, India, Rusia, Afrika Selatan, Jerman, Pakistan, dan Polandia. Ini peta persebarannya. Peta persebaran negara penghasil batu bara di dunia. Berikut adalah area persebaran batu bara di Indonesia. Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir batu bara terbesar di dunia sejak tahun 2005. Ketika melampaui produksi, Australia, Indonesia menjadi eksportir terdepan batu bara terma. Ini mulai dari Melabo, Tapanuli, Sawah Lunto, Sumatera Barat, Lahat, Sumatera Selatan, Tanjung Enim, dan seterusnya. Ini adalah peta persebaran batu bara di Indonesia. Sejarah Bukit Asam pada masa penjajahan. Keputusan Belanda mencari batu bara ke negeri jajahan pada akhir abad ke-19 menjadi awal tumbuhnya pertambangan modern batu bara di wilayah Indonesia. Di Sumatera Selatan, kisahnya bermula pada 1858 ketika seorang ahli tambang berkebangsaan Belanda bernama C.D. Groot memprediksi terdapat kandungan batu bara di Ombilin, Sawah Lunto, Istisar Parlemen tahun 1954. Satu dekade setelah itu, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengutus W.H. de Graaf melakukan ekspedisi ulang di jalur yang sama. Ini pada zaman Jepang, sejak armada ke-23 menduduki kota Sawah Lunto, negara 1942. Kahindo Jepang segera mengambil alih tambang batu bara Ombilin Sawah Lunto. Pengolahan tambang batu bara Ombilin diserahkan pada Hokkaido Steamship Company Limited. Itu pada zaman Jepang. Ini sejarah pada masa penjajahan. Kesimpulannya, pada masa penjajahan sudah mulai dari tahun 1859 dikelola oleh Belanda, selanjutnya diserahkan kepada Jepang pada tahun 19